Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nugraha dengan NIM 11170054. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Karawang, kelas 11 6B14 dengan program studi Sistem Informasi Akuntansi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah saya dapat melakukan presentasi tugas akhir ini yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Vendor pada PT Fuji Teknika Indonesia. Latar belakang pembuatan tugas akhir ini yaitu seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi informasi yang berkembang begitu pesat, maka dunia usaha pun dituntut untuk bersaing secara kompetitif. Nah, oleh karena itu, sistem persediaan barang vendor pada PT Fuji Teknika Indonesia harus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ini. Yang kedua, sistem persediaan yang baik dapat membantu meningkatkan keuntungan, dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga, sistem persediaan pada bagian vendor PT Fuji Teknika Indonesia masih menggunakan alat pengolahan data yang sederhana, seperti masih menggunakan dokumen berupa kertas. Hal ini menyebabkan sangat rawan terjadinya kehilangan dokumen atau data-data yang sangat penting. Yang keempat, sering terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam proses pencatatan persediaan. Ini sangat berpengaruh kepada perusahaan ya, karena persediaan adalah aktiva yang sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua, maksud penelitian tugas akhir saya ini yaitu yang pertama, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari selama 3 tahun di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, mengetahui sistem persediaan barang vendor pada bagian incoming vendor PT Fuji Teknika Indonesia. Dan yang ketiga, merancang sistem baru yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Ya, memasuki metode pengumpulan data, yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah wawancara, di mana saya mewawancarai karyawan pada bagian incoming vendor yaitu Bapak Ginarka. Yang kedua, metode observasi. Di sini saya melakukan pengamatan dan peninjauan langsung untuk mengumpulkan data-data yang saya perlukan. Dan yang ketiga, studi pustaka. Di sini saya mencari buku-buku atau jurnal-jurnal atau literasi yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir saya. Dan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup, di mana penulisan tugas akhir ini hanya mencatat ya, atau membahas mengenai sistem persediaan barang vendor pada PT Fuji Teknika Indonesia, yang mana dimulai dari sistem penerimaan barang vendor, lalu proses pengeluaran barang, pembuatan laporan transaksi, dan pembuatan laporan akhir stok barang yang ada. Landasan teori, Tresnawati dan kawan-kawan mengemukakan sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan menjadi informasi atau pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, yang tadi saya baca yaitu pengertian sistem informasi akuntansi menurut Tresnawati dalam buku Irmawati tahun 2018. Berikutnya memasuki proses sistem berjalan, di mana yang pertama yaitu proses permintaan barang, yang kedua proses penerimaan barang, dan yang ketiga proses pengeluaran barang. Nah, di sini ada activity diagram proses sistem berjalan, yang mana dimulai dari PVIC membuat purchase order, lalu mengarsipkan purchase order rangkap 1, dan yang selanjutnya mengirimkan purchase order rangkap 2. Nah, purchase order rangkap 2 tersebut dikirim ke supplier,
Supplier menerima purchase order, terus mengecek persediaan barang. Apabila barang tidak ada, mengumumkan purchase order. Apabila barang ada, supplier menyiapkan barang dan mencetak surat jalan. Lalu surat jalan tersebut, yang pertama yang rangkap 1 diarsipkan, yang kedua dikirim bersamaan dengan barang ke PPIC PT Fuji Teknika Indonesia. Nah, PPIC PT Fuji Teknika Indonesia menerima surat jalan dan barang, mengecek surat jalan dan barang. Apabila ada ketidaksesuaian, barang dan surat jalan dikembalikan. Apabila sudah sesuai, barang disimpan. Lalu PPIC mengirimkan barang ke proses selanjutnya atau ke proses produksi. Nah, selanjutnya proses produksi menerima barang, lalu melakukan proses produksi. Sesudah melakukan proses produksi, PPIC membuat laporan, lalu menyerahkan laporan kepada pimpinan, dan pimpinan menerima dan menandatangani laporan. Nah, berikutnya ada sejarah perusahaan PT Fuji Teknika Indonesia, yang mana PT Fuji Teknika Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri mesin-mesin pengolahan atau pengerjaan untuk logam, yaitu pembuatan dies, stamping part, dan sub-assembling. Yang kedua, PT Fuji Teknika Indonesia berdiri pada bulan September 1996. Yang ketiga, visi dari PT Fuji Teknika Indonesia adalah menjadi perusahaan kelas dunia. Yang keempat, misi dari PT Fuji Teknika Indonesia adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam segala bidang untuk mencapai tata kelola yang unggul. Berikut adalah permasalahan pokok dan pemecahan masalahnya. Yang pertama, penyimpanan data yang belum optimal. Nah, ini dapat mengakibatkan data-data rawan hilang ya, sehingga mempersulit proses pencatatan persediaan. Yang kedua, kurangnya pengaruh sistem teknologi dalam sistem kerja. Seperti yang saya sudah bilang dalam latar belakang, di mana perkembangan teknologi itu berjalan sangat pesat. Jika sebuah perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat itu, maka perusahaan tersebut tidak dapat bersaing secara kompetitif atau akan tertinggal. Yang ketiga, pencatatan masih sederhana. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa pencatatannya itu masih menggunakan dokumen berupa kertas, yaitu sangat rawan menyebabkan hilang. Nah, pemecahan masalahnya, yang pertama, pemeliharaan dokumen. Terus yang kedua, perlunya dibuatkan program terkomputerasi dan terintegrasi. Yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi yang terkomputerisasi. Nah, berikutnya ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Yang pertama di sini ada entitas akun dengan atribut primary key yaitu kode akun. Lalu ada jurnal detail dengan atribut kode jurnal, kode akun, debit dan kredit. Lalu ada entitas jurnal dengan atribut primary key yaitu kode jurnal. Lalu ada entitas pengeluaran dengan atribut primary key nomor pengeluaran. Lalu ada detail pengeluaran. Lalu ada barang dengan atribut primary key kode barang. Di sini lalu ada user dengan atribut primary key kode user. Ada supplier dengan atribut primary key kode supplier. Ada permintaan dengan atribut primary key nomor permintaan, dan ada detail permintaan. Nah, berikut ada logical record struktur atau LRS-nya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, sistem persediaan barang pada PT Fuji Teknika Indonesia Karawang masih berupa manual. Yang kedua, kinerja sistem akan menurun jika sistem tidak melakukan perkembangan.
Yang ketiga, operator atau pengguna harus menggunakan sistem dengan baik agar kinerja mencapai hasil yang optimal. Saran yaitu menggunakan sistem terkomputerasi beserta database yang terintegrasi. Yang kedua, melakukan pengecekan dan pembaruan sistem yang diusulkan. Yang ketiga, melakukan pelatihan pada operator yang bertujuan agar operator dapat mengoperasikan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan baik. Demikian presentasi tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.